Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Ratna, akhirnya, dan Andika berbaikan kembali. Dalam suatu kesempatan, tiba-tiba saja terdengar sebuah teriakan yang mengagetkan mereka. Suara teriakan siapakah itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Tiba-tiba, teriakan menyayat hati terdengar. Andika terkesiap, sama halnya dengan Ratna Kumala. Seketika, mereka saling bertatapan seakan tidak mempercayai apa yang didengar barusan. Dan belum lagi keduanya memutuskan untuk melihat apa yang terjadi, sudah terdengar lagi satu teriakan membahana. Wah! Kali ini, mereka tak menunggu lebih lama. Andika segera menggenjot tubuhnya, langsung melesat bagaikan kilat menuju arah datangnya suara. Sedangkan Ratna Kumala menyusul di belakangnya. Meski agak jauh tertinggal karena ilmu lari cepat Andika jauh di atasnya, Ratna Kumala berusaha untuk terus mengikuti. Tak lama, Andika sudah menghentikan larinya dan langsung berdiri mematung sambil menatap sesuatu di tanah. Apa yang terjadi, Sleeper? Tanya Ratna Kumala setelah kakinya menjejak di belakang Andika. Andika tak segera menjawab karena tahu Ratna Kumala akan segera menyaksikan apa yang dilihatnya. Di tanah berumput yang tak jauh dari danau, tampak tergeletak bermandikan darah dua mayat yang amat dikenal Ratna Kumala. Masing-masing di kening mayat itu terdapat lubang sebesar ibu jari, sedangkan di tubuh dan pakaian terdapat sayatan kasar. Kakang, udah paksa. Kakang, udah paksi. Desis Ratna Kumala. Nyaris gadis itu menjerit saat mengenali kedua mayat yang terbujur kaku di depannya. Kejengkelan terhadap kedua kakak seperguruannya memang timbul belakangan ini, namun tak urung perasaannya seperti tercabik-cabik mendapati kenyataan itu. Biar bagaimanapun, mereka tetap kakak seperguruan yang dicintainya. Badabakaji, siapa yang telah melakukan ini? Dengus gadis itu dengan mata mencari jalan. Di bawah kelopak matanya yang berbulu lentik, tampak menggenang segaris air mata. Dengan lembut, Andika memegang kedua pangkal lengan Ratna Kumala. Lalu, dibangunkannya gadis itu dari bersimpunya. Aku turut menyesal atas kejadian ini, Rat. Ucap pemuda itu perlahan, tatkala Ratna Kumala membenamkan wajah di dada bidang Andika untuk melepas kesedihannya. Tiba-tiba saja, serbo! Bagai aliran air bah diiringi teriakan menggelegar, sepasukan berseragam merah mendadak menyerbu Andika dan Ratna Kumala. Pasukan yang berjumlah puluhan orang itu mengenakan penutup kepala merah berlipat ke belakang. Di bagian lengan baju mereka yang memanjang hingga lutut terdapat tulisan Tiongkok berbentuk elang. Celana mereka yang juga berwarna merah tertutup sepatu panjang di bagian betis. Entah bagaimana cara mereka bersembunyi di dalam semak dan pepohonan.
sampai-sampai pendengaran Andika yang terlatih tidak bisa menangkap desah napas mereka sedikit pun. Dari cara melompat, Andika tahu kalau mereka adalah pendekar-pendekar Tiongkok berkepandaian tinggi. Pasukan Tiongkok dari mana ini? Tatnya Ratna Kumala garang. Benak gadis itu langsung bisa menduga kalau para pengepungnya adalah yang menghabisi nyawa dua saudara seperguruannya. Sudah pasti dari negeri Tiongkok lah, saut Andika setengah berkelakar. Namun demikian, matanya tetap bergerak waspada. Yang pasti pula, mereka berniat merencah kita berdua. Ucap Andika barusan sepertinya tidak meleset. Setelah memutari Andika dan Ratna Kumala, beberapa lama, puluhan lelaki bermata sipit itu berhamburan dalam terjangan dahsyat. Hiat! Mulut Andika seketika berteriak menggelegar. Berbarengan dengan itu, tubuhnya cepat melenting ke udara sambil menyambar pinggang Ratna Kumala. Tapi, lompatan pendekar Slebor tidak dibiarkan pasukan dari Tiongkok itu. Dengan sigap, para penyerbu bersenjatakan tombak itu mengangkat senjata ke atas. Lalu dengan serentak, tombak itu ditusukkan ke tubuh Andika dan Ratna Kumala yang melayang di udara. Andika tentu saja tak membiarkan tubuhnya dicabik-cabik puluhan tombak. Maka, tanpa sempat tertangkap mata pasukan itu, tangan kirinya masih bebas menyambar kain bercorak catur dari pundak dan langsung dikebutkannya. Bet, bet, trak, trak. Puluhan tombak setajam taring-taring serigala seketika tersambar kain pusaka pendekar Slebor hingga berbenturan satu dengan yang lain. Sebagian malah ada yang tersasar ke tubuh kawan mereka sendiri. Tapi karena pasukan dari Tiongkok ini memiliki kepandaian tinggi, maka tombak yang tersasar itu dapat segera dikuasai dengan baik. Sementara pendekar Slebor langsung melenting tinggi-tinggi sambil berputaran di udara. Sial, maki Andika begitu hinggap di sebuah batang pohon besar. Mereka rupanya tidak sudi mengongkosi kawan sendiri ke neraka. Belum sempat Andika bernapas lega, 4 orang Tiongkok ini serempak menyusul ke dahan pohon. Setelah berputar di udara beberapa kali, 2 orang menjejakkan kaki di sisi Andika dan Ratna Kumala. Sedangkan 2 orang lain hinggap di dahan yang berhadapan. Hei! Seorang di sisi kiri Andika mengayunkan pangkal tombak ke kepala Andika dengan tenaga dalam tinggi. Sehingga tombaknya menciptakan angin yang menderu kencang. Wuss! Tanpa menemui kesulitan, pendekar Slebor melecutkan kain pusaka di tangan kirinya. Cetar! Krak! Pangkal tombak lawan langsung terpatah 2. Sementara itu, Ratna Kumala yang berada dalam rangkulan Andika harus menghadapi lawan di sisinya. Gadis yang memiliki sifat keras kepala ini ternyata cukup mampu mengimbangi setiap serangan. Kini 2 orang lawan di depan tak mau tinggal diam. Mereka segera memutar tombak masing-masing, bersiap memperkuat serangan. Salah seorang menghentikan putaran tombak secara mendadak. Lalu tiba-tiba tombaknya ditusukkan ke dada pendekar Slebor dengan tenaga penuh. Menurut perkiraannya, dia akan segera menamatkan pendekar pemuda itu di ujung senjatanya. Tapi dugaannya meleset sama sekali. Justru dari sini pendekar Slebor bisa melihat kesempatan bagus. Buah! Dengan satu gerakan tak terduga, Andika melesat ke arah salah seorang lawan yang kehilangan tombak dan sedang melepaskan pukulan. Secepat kilat, ditariknya tangan orang itu ke arahnya, sehingga jep! Tombak lawan di depan yang tertuju pada Andika kontan menembus pinggang orang yang ditangani tarik untuk dijadikan tameng. Wah, tega nian kau membunuh kawan sendiri, seluruh pendekar Slebor. Lain kali lebih baik meminta izin dulu pada kawanmu itu ya. Andika langsung menggenjot tubuhnya hingga melayang kembali di udara bersama Ratna Kumala dalam rangkulannya. Kedua tubuh itu menyeruak daun pepohonan
hingga merontokkan yang kering. Pada pucuk satu pohon, pendekar Slebor menjejak. Kemudian tubuhnya digenjot kembali. Tubuhnya melesat dari satu pucuk ke pucuk pohon lain dengan kecepatan angin. Sampai akhirnya pasukan dari Tiongkok itu hanya bisa mengerutu kesal ketika tubuh mereka lenyap. Gawat! Siapakah pasukan merah yang telah menghabisi Kakas Perguruan Ratna yang kini juga menyerang Ratna dan juga Andika? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.